taala wa nafa'ana wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih rahimahullah taala haddatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammadin haddatsana Farisun haddatsana Muhammad bin Fadli qala haddatsana Abu Wahid Abdullah bin Bakrin haddatsana Iyasun an Ali bin Zaidin an Sa'id bin Musayyab an Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Faqih Samarqindi pengarang kitab ini yang saya baca itu kitab Tadbihul Ghafilin. Jadi Imam Samarqindi meriwayatkan yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi Salman Farisi itu adalah sahabat baginda Rasul dari Persia. Bahkan di beliau itu dikatakan pemimpinnya Persia itu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu mencari Allah itu luar biasa. Beliau berpindah-pindah agama untuk menemukan satu kebenaran. Beliau ini sanadnya juga beliau yang menurunkan sanad tarekat. Jadi beliau menerima sanad dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memperoleh dari baginda Rasul. Dari Sayyidina Salman Farisi turun kepada Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim turun kepada Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, begitu dan seterusnya, itu sanadnya. Jadi Salman Farisi ini pernah oleh Rasulullah dianggap Ahlul Bait Rasulullah. Sayyidina Salman Farisi. Jadi sanad dari Imam Faqih Samarqindi itu bersambung kepada Sa'id Al-Musayyab, kemudian Sa'id Al-Musayyab itu bersambung kepada Salman Al-Farisi. Sa'id Al-Musayyab ini adalah pemimpin fuqaha sab'ah. Beliau itu terkenal ahli fikih yang kenaman di Madinah. Jadi di Madinah itu ada 7 orang ahli fikih terkenal, dan paling terkenalnya dari 7 itu adalah Sa'id bin Musayyab. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin min Sya'ban. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi itu satu tempo baginda Rasul itu berkhutbah, Rasulullah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Faqala ayyuhan nas, kata baginda Rasul, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adallakum syahrun azimun mubarakun. Kata baginda Rasul, telah menanti kalian. Jadi Allah itu adalah menaungi, telah menaungi kalian satu bulan yang agung lagi berkah. Syahrun fihi lailatul qadri, di dalamnya itu ada Lailatul Qadar. Wa hiya khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya khairun min alfi syahrin, syahrun faradallahu siyamahu. Bulan di mana Allah mewajibkan puasanya, wa ja'ala qiyama lailihi tatawwu'an, dan Allah menjadikan qiyamul lail sebagai ibadah sunnah. Jadi kita tadi tarawih 20 rakaat. Di mana Rasulullah itu tidak dikenal yang namanya tarawih. Di masa Sayyidina Abu Bakar itu tidak dikenal namanya tarawih. Yang dikenal itu qiyamul lail. Maka Rasulullah qiyamul lail. Jadi dikatakan dalam hadis itu Rasulullah sholat di masjid itu 6 malam, dan itu munfaridan. Jadi Rasulullah sholatnya 8 rakaat. Maka sekarang itu ada yang sholat tarawihnya 8, ngambil 8. Kalau kita ngambil 20, di masa Rasulullah tarawih itu qiyamul lail itu 8 rakaat munfaridan Rasulullah. Di masa Sayyidina Abu Bakar begitu. Di masa Sayyidina Umar barulah Sayyidina Umar berijtihad. Jadi Sayyidina Umar karena melihat bulan puasa itu orang itu sholat di masjid itu cuma sebentar 6 malam. Nanti masing-masing di rumahnya sendiri-sendiri. Maka kemudian Sayyidina Umar berijtihad, baiknya ini dikumpulkan ditambah 6 menjadi 20. Jadi ada sahabat yang menentang, ada yang terima. Tetapi akhirnya setelah adu
musyawarah gitu. Ada musyawarah, maka kemudian sahabat sepakat. Maka kemudian jadilah 20, maka sholatnya berjamaah di masjid. Imam pertama saat itu adalah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat sekaligus sekretaris baginda Rasul. Jadi yang paling menentang awalnya itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tapi kemudian jadi imam pertama, malam pertama ketika tarawih itu jadi 20, itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya namanya sahabat menentangnya itu bukan dengan nafsu, akhirnya jadi 20. Maka kata Rasulullah, wa ja'ala qiyamul laili tatawu'an, dan Allah menjadikan qiyamul lail di malam bulan Ramadan itu tatawu'an sebagai ibadah sunnah. Faman tatawwa'a fihi bi khaslatin minal khairi, barang siapa yang beramal sunnah di dalam malam bulan Ramadan bi khaslatin minal khairi, dengan satu perkara kebaikan. Jadi udah sholat malam, jadi sholat tarawih, kemudian ada lagi perkara kebaikan yang dilakukan. Pergi ke musola bawa kue lopes, itu sedekah. Pakai lopes enggak dihibur, akan nyaman dia. Itu satu kebaikan. Jangan nunggu durian baru pas sedekah. Odus itu lagi pakai tanggung. Kita enggak tunggu kurang. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang beramal sunnah di dalam bulan Ramadan, di dalam malam Ramadan, kemudian disertai juga dengan satu amal kebaikan, kana kaman ada faridotan fi maksiwahu, maka ia seperti orang yang melaksanakan amal fardu di dalam selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita sholat sunnah itu pahalanya pahala wajib. Sedekah sunnah jadi pahala sedekah wajib. Jangan nunggu lagi. Maka sekarang lah. Maka di awal kemarin kita kan sudah lihat apa namanya? Lihat dari Habib Umar ibu kita dan Habib Abu Bakar ada dari itu. Saya dapat kiriman dari Habib Mahdi, minta ijazah dengan Habib Mahdi. Ini ada orangnya Habib Mahdi. Jadi diantaranya di situ itu kan ada kita minta sama Allah supaya suka bersedekah. Mudah-mudahan kita senang bersedekah. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi maksiwahu. Barang siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan, maka ia seperti orang yang melaksanakan 70 ibadah fardu. Jadi oleh ulama dikatakan sama halnya ibadah 70 amal kebaikan. Jadi kalau tadi kita sholat isya, maka itu ibaratnya seperti melaksanakan 70 sholat isya. Maka sayang kalau tidak dilakukan. Jadi kalau di selain bulan Ramadan, wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan itu bulan sabar. Jadi kita harus sabar. Jadi panas, ya kalau udah panas luar biasa panas, kepala kita itu pasti air saja. Tapi niatkan itu Rasulullah. Rasulullah itu pernah satu kali panas, kepanasan disiram kepala Rasulullah dengan air. Tapi jangan dulu ini saya siram coba lu ngangan. Ngangan gitu. Ada di paman yang beliau sore jangan ngapok. Masuk air dia, enggak gitu. Jangan sampai masuk gitu. Disiram. Jadi jangan melompat ke parit deh. Ke parit nanti kemudian di parit kentut di dalam parit batal. Mengapa kencing itu batal dalam air? Karena air itu masuk lewat bolongan, lewat lubang. Kalau kentut itu lewat lubang. Maka infus itu tidak boleh juga kalau bulan puasa. Infus kalau diinfus berarti batal puasanya. Mengapa dianggap batal? Karena memasukkan air ke dalam tubuh sehingga tubuh itu merasa kenyang. Jangan coba-coba masang infus. Ini tak minum tak makan, ini infus kenyang. Tak batal, di STS. Gitu. Berarti butuh ngaji. Wa huwa syahrus sabri, harus sabar. Wa sabru sawabuhu al-jannah. Ya, wa sabru sawabuhu al-jannah. Sabar itu pahalanya surga. Wa huwa syahrul muwasatu. Bulan Ramadan itu adalah bulan sukacita. Mengapa dikatakan bulan sukacita?
Karena di bulan ini segala sesuatunya dilipat gandakan. Segala sesuatu Allah lipat gandakan. Semua amal Allah terima. Semua orang diampuni dosanya kecuali 4 orang. Jadi 4 golongan kemarin yang sudah kita bahas. Pertama, orang al-aquli walidayhi, jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wa mudminul khamri, orang yang minum khamr. Kemudian wa musyakkinun, orang yang bertengkar, berselisih dengan saudaranya. Yang keempat apa yang lupa saya? Nah, itu yang kemarin. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin. Dan bulan yang di dalamnya ditambahkan rezeki orang mukmin. Maka kita tak heran kalau kita sebelum bulan puasa itu nak beli gorengan atau makanan itu jarang sekali, mikir banyak duit itu. Coba lihat bulan puasa sekarang, banyak numpuk di dapur jadi saya. Iya, jadi nak semuanya nak dibeli, mau buburit, kemana ngabuburit, sore-sore ngabuburit, ujung-ujungnya lihat burit-burit, ngabuburit, akhirnya dilihat burit-burit. Apa yang ikut ngabuburit itu bukan cuma orang kita saja, tidak, yang jalannya segini, glowing banyak. Tak pas ada nanti puasanya juga ikut burit. Iya ngabuburit, hati-hati puasanya. Iya. Dan perlu ke Tanjung lah, di sini ada nih. Oh tak sah Ustaz, tak Abdul kata Reza. Kalau di Tanjung itu burit semua. Hati-hati. Nah, maka janganlah kita menempatkan diri kita itu puasa awam lagi. Kata Imam Ghazali begitu. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khas. Paling tidak kita di puasa khawas. Jadi mata itu berpuasa. Jadi jangan sembarangan kita keluar kalau tidak perlu betul. Maka dikatakan wa syahrul yuzadu fihi rizqul mu'minin. Man fattara fihi sha'iman kana lahu idku raqabatin. Barang siapa yang memberikan buka kepada satu orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala memerdekakan satu orang budak. Jadi satu orang budak ya pahalanya surga kalau memberikan budak. Wa maghfiratan lidzunubihi, memerdekakan budak, kemudian memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka orang berpuasa seperti memerdekakan seorang budak dan menjadi tebusan untuk dosa-dosanya. Jadi ampunan bagi dosa-dosanya. Qul ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufakkiru bihi shaim. Kata sahabat, ya Rasulullah, tidaklah setiap kami ini menemukan makanan untuk memberikan puasa seorang yang berpuasa, memberikan buka orang yang berpuasa. Jadi sahabatku, kami ini tak punya sesuatu yang akan diberikan kepada mereka yang berbuka. Maka hadis begini lewat, kalau bapak-bapak pergi ke Madinah dan Mekah bulan puasa, kita ini sama-sama tak tahu puasa di Mekah dan Madinah, cuman tahunya di YouTube dan di TV waktu. Tadi banyak sekali orang nak bersedekahnya. Kurma dengan lempeng, masih kita nilai lempeng kismis ya di sana. Oh apa itu? Saya takut menjadi ini paham ini. Kalau musim haji itu orang sana itu sedekah itu pakai pickup paling kecilnya, pakai truk paling adam. Selalu cici tak kita. Di Mekah itu paling sepuluh itu kayak pickup. Ada pernah itu ngasih. Jadi mohon maaf, saya itu ikut antri ceritanya, makanan itu. Jadi karena dilempar, yang tinggi yang dapat. Karena saya kecil orang Indo tak dapat. Akhirnya udah nunggu berapa kali tak dapat, dia udah lakukan itu saya. Jadi pakai itu, pakai itu, apa anak bersedekah. Orang mereka ada alhamdulillah udah sedikit, iya boleh. Mereka tak kena. Berhenti mencoba itu iman. Banyak sekali puluh itu dia. Baik, bulan puasa. Jadi udah benar tak buka kibul dalam ke orang yang insyaAllah. Ada yang udah kibul, berarti ada yang enggak ditangkap.
Gitu. Maka kata sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shahima. Tidaklah setiap kami mendapatkan sesuatu untuk dijadikan bukaan orang yang berpuasa. Qala, baginda Rasul menjawab, yu'tillahu hadhihi sawaba liman yufattiru shahiman. Pahala ini Allah berikan kepada orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Jadi pahala itu alamat qotila banin, walaupun susu yang dicampur air, susu. Kalau tak mampu beli susu kandungan, beli susu yang kecil itu apa tuh? Susu ceplunya ya, ceplung apa? Saset itu berapa itu? Dia nunggu kandungan karena lawan Umar nunggu habis tadi. Cek nunggu kalingan deh, nah ya kita tunggu lah, tapi saya sudah nggak ada ki. Macam kopi dong saya telah ngetok, campur ada motor wah, dari semangat ini. Saya nunggu dong, ini, kan? Gitu, saya biasa. Saya nunggu kita ini nunggu sedekah terus, biasakan kita nak bersedekah. Jadi kata Rasulullah, anak madat kotilabanin, walaupun susu yang dicampur air, tidak murni susu. Au tamrotin atau kurma, au syurbatin atau bersedekah minuman seteguk dua teguk, au syurbati ma'in, wa man asbaha sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi. Barang siapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, kata baginda Rasul, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya. Wasaqahu rabbahu min haudi, dan Tuhannya akan meminumkan dari telagaku syurbatan la yatma'u ba'daha, yang tidak akan merasakan haus setelah minum dari telaga baginda Rasul. Jadi kalau kita mengenyangkan orang puasa, jadi beruntunglah yang mengenyangkan orang-orang yang berpuasa. Kalau di sini ini kayaknya mengenyangkan orang puasa itu Pak Umar lah, yang lain tak ada lah. Maksudnya ngomong tak ada lah. Ada, tapi besok-besok mulai lagi, kita kan masih lama di waktu ini lah. Bang kita kan, iya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu jatah Umar. Tunggu besok 7, 8, 9 jatah yang lain bapak-bapak. Ya nunggu gratis setok saudara Pak. Kita ngaji gratis sedekah ya sedekah. Ya udah Habib. Aduh, nah, iya sama Habib. Jangan kita aduk-aduk sama Habib. Di akhir-akhir bulan nanti saling mana sama Habib kan. Doanya biar salam tempel, jangan salam kosong. Iya, bagi kiai kena pakai Habib kena iya beli gratisan. Kalau yang pengiran dia nak ganda dengan masuk gratis setok. Bersedekah, harus sedekah. Apa dong? Yang kita orang yang Allah berkat Habib, amin. Yang gitu lah. Hatta yadkhulal jannah, ketika kata Rasulullah, wa man asbaha sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa saqahu rabbuhu min haudi. Barang siapa mengenyangkan orang yang berpuasa, maka baginya pengampunan untuk dosa-dosanya, dan Tuhannya akan meminumkan ia min haubati syurbatan. Jadi satu minuman dari telagaku, kata baginda Rasul, la yatma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah, ia tidak akan merasakan haus selamanya hingga ia masuk surga. Jadi kalau udah bahasan tentang haud, telaga baginda Rasul, telaga ini baru bisa diminum setelah orang melintasi siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim. Jadi orang-orang setelah melintasi ini, maka besok mereka akan mendatangi telaga Al-Kautsar. Maka dikatakan di dalam kitab itu disebutkan dalam keterangan Baitul Akbar ada 4 pucuk telaga Kautsar itu. Pucuk di setiap pucuk itu adalah Khulafaur Rasyidin. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kemudian ada banyak gelas-gelas di situ. Nanti yang bawakan gelas itu adalah cucu-cucu baginda Rasul. Ini cucu baginda Rasul. Maka jangan macam-macam sama cucu baginda Rasul. Nanti takut tak dikasih gelas. Nah iya, yang bawa gelas itu nanti cucu-cucu Rasul. Ya, cucu-cucu Rasul yang lain tak ada, kita nih gosong nanti. Dari mana jembatan Siratal Mustaqim itu gosong.
Karena panas minumlah, nanti hilang panasnya dalam musuh. Jadi cucu Rasulullah sama nanti yang laki-laki perempuan itu biasanya akan akan jelas untuk umat Rasulullah. Maka di sana nanti barang siapa yang benci kepada cucu Rasulullah, hati-hati akan ditolak di sana. Mudah-mudahan kita orang yang cinta kepada cucu Rasulullah. Tidak bisa mencintai semua, jangan banyak-banyak, ya satu. Maka kalau ada Habib ada kebutuhan, jangan biarkan Habib berpikir, biar kita yang berpikir. Itu caranya. Kita usahakan semampu kita bantu zuriat Rasulullah. Kemudian wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan tusa min ajrihi syai'un. Dan adalah baginya pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang yang dikenyangkan tersebut. Jadi kalau ngasih makan satu orang berpuasa, maka Allah kasih pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang awalnya ada rahmat. Yang namanya rahmat tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah melihat umat baginda Rasul itu dengan pandangan kasih sayang. Jadi dengan pandangan kasih sayang, maka saking sayangnya Allah setiap melihat umat Rasulullah itu yang berpuasa tidur, saking sayangnya dianggap ibadah. Karena saking ini serang orang debung yang kubitong ibadah. Coba minta sayang bukan karena rahmat Allah, ada yang biar. Maka kalau tidur itu bacalah hola 10 kali kata Rasulullah, khawatir Allah itu murka. Anggap itu ya Allah senang tapi kira bersenang-senang Allah itu. Tapi khusus bulan puasa tanggal 1 sampai 10 Allah itu senang. Itu dikatakan bulan rahmat. Ngaji sedikit mengantuk itu klerok, terus ibu cengkok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ya puasa. Itu ya. Ini sekolah. Maka dikatakan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun. Pertengahannya 11 sampai tanggal 20 itu adalah bulan pengampunan. Jadi Allah ampuni semua kecuali yang 4 hal tadi. Wa akhiruhu ikun minan nar. Dan di akhir bulan akhir tanggal 21 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29 itqun minan nar adalah pembebasan dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Orang manis tahu benar, orang yang berhak yang telah Allah tentukan masuk neraka, Allah bebaskan dari api neraka. Itu maksudnya itqun minan nar. Waman khaffafa an mamlukihi bihi ataqahullahu minan nar. Barang siapa yang meringankan mamluknya, hamba sahayanya di bulan Ramadan, artinya mempekerjakan budak, memperlakukan budak tidak seperti di bulan-bulan selain bulan Ramadan, ataqahullahu minan nar, maka Allah akan memerdekakan dia dari api neraka. Itu saking sayangnya Allah pada umat baginda Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada dalam hadis baginda Rasul dengan barokah cucu baginda Rasul Habib Mahdi bin Yahya Al-Mahdali. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah lanjut besok malam. Allah alam bisawab.